Baik anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat ya semuanya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jangan lupa kita selalu bersyukur ya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tematiknya ya. Sekarang kita akan fokus kepada formulir dan daftar riwayat hidup. Ya, pernah ya sepertinya kelas 5 ini. Oke, enggak apa-apa, kita perdalam lagi ya. Oke, formulir. Yang pertama formulir. Nah, apa itu formulir? Formulir itu secara gampangnya adalah, sering kan kalian melihat kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi yang harus diisi. Kalau sekarang zamannya daring, kalian sering ngisi Google Form yang berisi pernyataan-pernyataan yang harus kamu isi. Nah, itu sama dengan formulir online ya. Tapi ada juga yang pernah kalian isi seperti formulir ekskul, terus mendaftar lomba dan sebagainya. Macam-macam ya formulir ini ya, tergantung tujuannya untuk apa ya. Misalkan contoh seperti ini. Ini ada formulir atau isian ya, berisi tentang hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu. Nah, ini seperti ustadz dan ustadzahnya ini banyak menggunakan seperti ini. Oke, ataupun formulir pendaftaran. Saat kalian pertama kali masuk SDIT, ngisi formulir pendaftaran kan ya? Iya. Nah, ini juga sama. Ada formulir pendaftaran, ada tadi lagi formulir penilaian ya, macam-macam ya, tergantung keperluannya. Kemudian ada lagi ini formulir pengiriman uang. Ini yang sering ke bank, ada setoran, ada penarikan. Nah, itu formulir juga ya, berisi tentang informasi nasabah bank yang ingin mengirimkan uang kepada nasabah lainnya. Oke, macam-macam ya. Baik, kita coba lihat di bukunya kalian di halaman 11. Ya, kita coba isi di sini ya. Ini kebetulan formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Ya. Misalkan di sini identitas diri. Nah, biar lengkap, biar rapi, cara nulisnya seperti ini, membuat formulir pendaftarannya diurut ya. Nama lengkap. Nah, ditulis misalkan di sini siapa namanya? Muhammad misalkan. Nah, huruf awal untuk penulisan nama orang ya, kapital ya. M-nya kapital, Muhammad. Oh ya, di sini macam-macam. Untuk ngisi formulir kadang diminta huruf kapital semua ya, kadang enggak. Nah, sementara kalau misalkan seperti ini, huruf awalnya saja yang ditulis kapital. Apalagi nama, memang peraturannya kalau nama huruf awalnya kapital. Kemudian umur berapa tahun, kelas 6, alamat mana, kota Sumeneb ya, kode pos. Nah, ini misalkan ada 6 angka biasanya ya.
Kalau tidak tahu nggak usah diisi, nggak apa-apa. Telepon rumahnya, nama sekolahnya SDIT, alamat sekolah Jalan Siwalan. Ya, nomor telepon sekolah kalau tidak ada isi, tidak usah. Kemudian nomor kartu pelajar, ya. Ada biasanya di nomor induk ya mungkin ya ini ya. Kemudian jenis lomba yang akan diikuti tulis di sini, misalkan di sini ada lomba menulis misalkan. Dan jangan lupa yang paling penting itu ketika ada formulir harus ada nama lengkap ya di bawahnya plus tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangannya berarti formulir itu nggak sah masih. Kan kalau kalian nyerahkan formulir pendaftaran eskul ke ustadz atau ustadzahnya nggak ada tanda tangannya dikembalikan lagi kan ya. Iya, nggak boleh, itu nggak sah kalau nggak ada tanda tangannya. Oke, baik, lanjut. Misalkan lagi ada di bukunya halaman 12 formulir pendaftaran eskul. Sudah biasa ya, nama lengkap siapa lagi, Muhammad Fahim. Nah, Muhammadnya M-nya kapital, Fahim F-nya juga kapital. Umur 12 tahun, kelas 6 misalkan. Nomor induk siswanya 12345 ya. Jenis ekskul yang akan diikuti, biasanya ini ada pilihan ya kalau di sekolah ya, futsal, yang kedua hadrah. Nah sama ini juga nih, ada tanda tangan plus nama lengkap ya, harus, ini wajib, kalau nggak ada ini nggak diterima. Oke, lanjut. Nah ini misalkan contoh formulir pengiriman barang ya, nama awal ada di bukunya halaman 128 bagian akhir ya, ada di bagian akhir. Misalkan nama awal, nah Ustadz ambil lagi Fahim lagi ya, Muhammad. Nah nama awalkannya kan Muhammad, nah nama akhirnya Fahim misalkan. Jadi nama awal Muhammad, nama akhir Fahim ya, namanya Muhammad Fahim aja. Alamat penerima, alamatnya mana yang akan menerima, provinsi mana, Jawa Timur, Kabupaten Sumeneb, kode posnya 69466 misalkan, telepon 123 dan seterusnya. Ini juga sama ya, sama ini, hanya saja ini data pengirimnya, orang yang mengirim. Kalau ini orang yang menerima, kalau yang ini orang yang mengirim. Oke, nah di bawah ini juga ada sama, tanda tangan dan nama lengkap pengirim. Jadi yang mengirimkan tanda tangan di sini, jangan lupa ditulis namanya. Kemudian ini tanda tangan petugas, ini yang mengirim ya, yang mengirimkan barang. Dan juga ada, kalian perhatikan, ada hal penting juga di sini untuk menulis nama kota dan tanggal. Misalkan nama kota di sini Sumeneb, kapital ya, nama kota awal Sumeneb, koma ya, setelah itu koma, baru tanggal, bulannya kapital di awal, kemudian tahun ya. Jangan sampai lupa, ini cara penulisannya, ini penting sekali ya. Misalkan lagi Pamekasan, misalkan Pamekasan, koma, P-nya besar ya, tanggal ya, tanggal 8, 9, 10, terus bulan Januari, J-nya kapital, Mei misalkan, M-nya kapital 2020.
Oke, sampai di sini paham ya untuk formulir. Nah, jadi kalau kita simpulkan, formulir ini merupakan dokumen untuk mencatat atau merekam data transaksi, juga sebagai alat penetapan tanggung jawab. Ya, jadi kita merasa ada tanggung jawab, sudah mendaftar ataupun menerima pendaftaran seperti itu. Ya, untuk dilakukannya suatu kegiatan. Nah, kenapa sih kok formulir itu dibutuhkan? Nah, satu, adanya penetapan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kalau sudah mendaftar misalkan kan harus bertanggung jawab, atau kalau sudah menerima formulir pendaftaran juga harus bertanggung jawab ya. Yang kedua, adanya suatu kegiatan atau transaksi yang perlu dicatat. Oke. Banyak ya sebenarnya kebutuhan formulir, hanya saja kita tulis dua, dan juga pengertian formulir juga macam-macam ya, yang intinya sama. Kalian boleh mengungkapkan dengan pengertian yang berbeda asalkan intinya sama ya. Sudah ya, insya Allah paham untuk formulir. Kemudian kita masuk ke daftar riwayat hidup. Pernah ya daftar riwayat hidup kalian bikin? Nih dibuka bukunya sambil halaman 75. Daftar riwayat hidup ini biasa kita sebut dengan biodata. Ya. Dengan biodata. Itu nama lainnya daftar riwayat hidup. Nah, kalau ini disingkat, daftar riwayat hidup disingkat misalnya DRH ya, daftar riwayat hidup. Atau kerennya itu CV, kurikulum vitae. Misalkan kita mau melamar pekerjaan ya, ayo bikin CV dulu. Apa itu CV? Kurikulum vitae alias daftar riwayat hidup alias biodata. Paham sampai di sini? Oke, paham. Sambil dibuka di bukunya. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Ya tahu, insya Allah. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalkan ya mau jadi akpol, nanti pakai daftar riwayat hidup. Misalkan mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Ya. Setiap orang memiliki daftar riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Jadi berbeda-beda ya. Bentuk daftar riwayat hidupnya boleh berbeda-beda, nggak harus sama. Oke, nanti ada contohnya. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, sambil dibuka di bukunya di halaman 75. Oke, ini video yang pertama. Video yang kedua nanti Ustadz kirimkan lanjutannya.